Dan bukan berarti para pemain lokal tidak akan mendapatkan kesempatan untuk membela tim nasional Indonesia. No, jangan berpikir seperti itu. Jadi, para pemain lokal juga punya kesempatan asalkan bisa atau enggak bermain dengan benar. Coba teman-teman yang sering nonton Liga 1, apalagi Liga 2, gimana caranya mereka bermain? Ya kan saya fair aja mengatakan ini. Itu kan faktanya, mainnya seperti apa? Ya kan, tackling keras, ada juga yang brutal, ya kan? Banyak berlari, kan sepak bola bukan saja dimainkan dengan 2 kaki, tapi juga dimainkan dengan intelijensia, dengan mengandalkan otak. Nah, tapi kan kalau kita melihat pertandingan-pertandingan dari Liga 1, apalagi di Liga 2, yang ada kan ngotot aja. Ya ada skill, tapi skillnya seperti apa? Kebanyakan individu. Banyak passing-passing yang nggak akurat. Jadi tentu ini menjadi masalah. That's why dari Coach Sintayong meminta agar pemain-pemain keturunan Indonesia bisa membela tim nasional Indonesia. Dan nggak ada salahnya, mereka punya darah Indonesia. Tapi ya tentu pemain-pemain lokal harus bisa bersaing. Ya agar mereka juga bisa membela tim nasional Indonesia. Mereka punya kesempatan yang besar. Apalagi selama dilatih oleh Coach Sintayong, dia juga akan memilih pemain-pemain yang dihasilkan dari kompetisi domestik kita. Jadi nggak ada masalah. Jadi saya harapkan janganlah nanti ada yang memberikan pernyataan-pernyataan yang untuk membuat gaduh saja. Jangan. Lihat saja tim-tim nasional negara lainnya, kan mereka juga mencari pemain-pemain keturunan agar bisa membela tim nasional, agar juga bisa meningkatkan level permainan dari tim nasional mereka. Iya benar-benar. Tapi gue juga penasaran sih, kalau menurut gue ya, kalau memang itu bisa menjadi salah satu solusi. Gue juga pengen lihat kalau emang semuanya pemain naturalisasi. Jujur aja, gue maksud gue gini. Penasaran kita. Penasaran gue. Kalau emang harus semuanya pemain abroad, udah datangin semua. Iya, jadi kan lengkapin kalau aja. senior kan prestasi. Iya benar. Jadi dan itu level di mana tertinggi pemain-pemain bersaing. Jadi kalau lokal itu nggak mampu bersaing ya udah. Ya udah, oke. Bukannya sarkas, tapi memang kita pengen rasa penasaran itu terjawab gitu. Karena Pak Erik kan semangatnya kan itu. Naturalisasi. Kiper main yang Yunani sekalian. Dan senior, gue sering bilang banyak kesempatan. Lu kalau senior, lu mau 11-11 kalau perlu mau official juga nggak apa-apa gitu loh. Karena itu target gitu loh. Dan itu juga dilakukan oleh negara-negara maju juga begitu kan. Gue nggak setuju kalau youth-nya lu buat naturalisasi juga. Oke, nah ketika 1-1 melawan Filipina, Anda juga bicara di media, Anda bilang STY perlu dievaluasi. Ya kan? Nah, Anda tidak bilang STY harus out gitu, langsung out, enggak, tapi evaluasi. Evaluasinya bagaimana nih Tom? Satu, kewenangan bukan pada saya, kewenangan pada federasi. Dalam hal ini Exco kan. Ada BTN, tapi sulit mengharapkan BTN yang juga terlibat dalam perjalanan itu. Jadi kalau administrasinya memang BTN lapor ke Exco. Jadi Exco itu berhak minta laporan kepada BTN. Hey BTN, apa yang terjadi? 5-1 di Irak, 1-1 di Manila, apa yang terjadi? Nah, yang saya mau gugah itu. Karena sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah federasi, dia nggak boleh biasa-biasa aja gitu loh. 5-1 Irak ini. Dengan semua pernyataan STY, dengan semua fasilitas yang sudah diberikan oleh federasi. Anda minta naturalisasi, dikerjakan. Anda minta ini, dikerjakan. Privilege, banyak kemewahan buat dia ya. Yang sebelumnya pelatih sebelumnya nggak dapat. Mana pelatih timnas sebelumnya yang dapat seperti itu? Ya ada sih, cuma beda bentuknya ya Tom, dan tidak semewah yang sekarang. Nah, gimana caranya para pemain keturunan ini juga bisa bermain rapi ketika pemain-pemain lokal kita juga tidak bisa bersinergi dengan pemain-pemain keturunan ini? Tapi ya tentu adaptasi ini akan makan waktu, dan saya yakin para pemain kita yang berasal atau yang dihasilkan dari kompetisi domestik juga bagus-bagus kan. Ada Rizky Ridho, ada Marcelino, jadi bukan berarti pintunya ditutup bagi mereka. Nah, yang saya harapkan nanti ke depannya akan ada lagi penambahan, dan yang paling penting tahu gak di mana teman-teman? Di striker, dan kalau bisa kiper. Udah biar persaingannya lebih ketat lagi di timnas Indonesia. Dan kita tunggu saja teman-teman, rencananya besok atau lusa Justin Hubner akan disumpah ya sebagai warga negara Indonesia. Nah, kalau dia sudah disumpah, dia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, nanti saya akan membuat satu konten khusus tentang Justin Hubner untuk memberikan analisa apa yang sebetulnya bisa dia kontribusi bagi timnas Indonesia dan apa perubahan yang bisa dia buat bagi timnas Indonesia U23 yang juga akan bermain di Piala Asia tahun depan, kalau nggak salah di bulan April ya. Saya nggak ingat persis bulannya. So anyway teman-teman, kita berharap yang terbaik bagi timnas Indonesia, dan kita sebagai pecinta tim nasional Indonesia sebagai pemain ke-12 support 100%. Kalau ada kritikan yang perlu kita berikan, no problem, kita berikan kritikan yang konstruktif, tapi jangan sampai
kita menghina atau menghujat para pemain, apalagi jajaran pelatih dari Timnas Indonesia, karena mereka berjuang habis-habisan teman-teman untuk mempersembahkan kemenangan bagi Timnas Indonesia. Jagat sepak bola tanah air kembali geger, netizen meradang usai salah satu anggota DPR RI mengklaim Tarkam lebih penting ketimbang naturalisasi. Klaim kompetisi Tarkam alias antar kampung lebih penting ketimbang naturalisasi dilontarkan anggota DPR fraksi Partai Nasdem, Chairul Amri. Hal itu dilontarkan dalam sidang naturalisasi dua pemain keturunan, Jay Izzes dan Nathan Chuaon yang tengah dikejar proses mendapatkan status WNI. Chairul Amri yang merupakan politikus Partai Nasdem ini mengkritisi rajinnya PSSI melakukan naturalisasi pemain untuk mengisi skuad Timnas Indonesia. Sayangnya kritik tersebut dibarengi dengan pernyataan cukup di luar logika, usai membandingkan program naturalisasi dan kompetisi antar kampung alias Tarkam. Bagi Chairul Amri, Tarkam jauh lebih penting ketimbang menjalankan program naturalisasi, selain karena menghemat dana. Talenta terbaik dalam negeri bisa didapat dengan cara yang lebih murah, entah pemain keturunan mana yang dimaksud Chairul. Mengingat ia sedikit menyentil bayaran yang menurutnya tidak toleran, ia pun merasa proses Jay dan Nathan sebagai agenda terakhir naturalisasi. Apa yang telah menjadi target Pak Menteri, Dito Aryo Tejo, dengan berbagai macam banyak varian skema pembibitan itu, ucap Chairul Amri. Antara lain adalah Tarkam itu ya, saya kira itu jauh lebih penting ketimbang naturalisasi. Lebih baik kita mencari orang Indonesia yang betul-betul asli dengan modal yang sangat murah. Dan itu bisa dirasakan langsung oleh para anak bangsa ini ketimbang hanya mengaku-ngaku karena dia keturunan Indonesia. Sementara bayarannya juga tidak toleran. Kita harus punya batas waktu sampai kapan sih ini naturalisasi. Kalau saya sepakat ya hari ini terakhir saja naturalisasi. Saya atas nama fraksi Partai Nasdem menyetujui terhadap naturalisasi kepada saudara kita Jay Izzes dan saudara Nathan Chuaon. Terima kasih. Mudah-mudahan ini membawa prestasi bagi kita semua, imbuhnya. Meski mengaku menyetujui proses naturalisasi Jay dan Nathan, pernyataan Chairul cukup membuat netizen tanah air geram. Kritikan pedas dilontarkan netizen terhadap Chairul yang diklaim tidak mengerti sepak bola, ia bahkan diminta mundur dari kursi wakil dewan. Apalagi ketika membandingkan program naturalisasi dan Tarkam, pernyataan Chairul dinilai tidak mencerminkan pengetahuan tentang perkembangan sepak bola modern. Berikut beberapa kritik netizen terhadap Chairul Amri perihal pernyataan Tarkam lebih penting ketimbang naturalisasi. Diego Damara 38, gak tahu bola lu diam aja ibarat masuk rumah orang lu LNGSUNGKOAR 2. Al-Saibul _Ren, daripada stop naturalisasi lebih baik dia yang stop jadi anggota DPR. Ahmad Prasdianto, pembinaan usia dini dikira dia murah wakak, belajar ten sepak bola yang bener pak, justru mengambil pemain keturunan itu yang paling murah, karena tidak ikut mendidik dari usia bawah, tinggal petik buahnya. Paling kita cuman ngeluarin biaya transport, akomodasi, bonus dan gaji mereka selama agenda resmi Timnas itu doang, lawak benjet dewan kita yang satu ini. Haidar 22, itu tugas klub anjir. Membina tugas klub dan SSB. Si tugasnya berprestasi mewakili Indo bagaimanapun caranya, gini ini kalau politikus yang sebelumnya tidur langsung tiba-tiba kerja. Sanisi Manjuntak, emang dia tahu bola. Akeong _Budiman _Fatih, kalau kita evaluasi para pejabat atau para wakil rakyat tidak mewakili rakyat. Banyak anggaran yang tidak masuk akal tapi tidak seimbang. Atau kita stop saja 1-2 tahun ke depan wakil rakyatnya.